Puji Tuhan saudara. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Gembala, Pastor Hengki, dan Ibu juga Pastor Lefran dan Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan, juga kepada tim penggembalaan di tempat ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan boleh melayani kembali. Saya datang ke sini ngelihat, wah luar biasa, sudah berubah banyak ya. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati jemaat Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya kemarin datang, saya tidak perlu perkenalkan diri atau kemarin sudah, saya tahun lalu sudah pernah ya. Saya Semi Gunawan, saya dari Kudus. Saya datang kemarin dengan Pak Heri. Monggo Pak Heri, berdiri dulu Pak Heri. Nah ini teman saya, ini jemaat juga yang mengasihi kami. Kalau kami bepergian pelayanan, Pak Heri kadang mendampingi saya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema. Saya berikan judul, jadi kuat, kokoh, terus bertumbuh di masa yang sulit ya. Nah ini waktu-waktu kedatangan Tuhan semakin dekat saudara. Dan keadaan pasti semakin sulit saudara. Itu sudah menjadi nubuatan, firman yang diberikan. Jadi sampai nanti Tuhan datang tidak akan lebih baik saudara ya. Hari apa itu? Jumat pagi. Iran dibom saudara. Israel serang Iran dan kemudian dibalas lagi saudara. Itu akan terus seperti itu, perang. Dampaknya bukan hanya perang aja saudara, meskipun jauh ya, mungkin setengah hari perjalanan dengan pesawat, tetapi dampaknya pasti ke banyak negara termasuk negara kita saudara. Nah oleh karena itu, apa yang bisa menjadi modal kita hidup di akhir zaman ini ya? Jangan pernah menyerah saudara ya. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Itu tema bulanan yang ada di gereja ini. Ya saudara, kita harus jadi kuat, kokoh, terus bertumbuh. Bahkan di masa-masa sulit ya. Firman Tuhan terlebih dahulu saudara ya. Yehezkiel 17 ayat 23. Yehezkiel 17 ayat 23 bisa dibantu. Yehezkiel 17 ayat 23. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam, kunya besar saudara. Artinya siapa? Tuhan Allah kita. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Ini adalah nubuatan Tuhan untuk Israel saudara. Dan kita adalah keturunan Israel rohani. Dan menjadi bagian kita. Kita ini yang ditanam oleh Tuhan. Ya, di dalam kehidupan di dunia ini dimanapun kita berada, kita ini diletakkan Tuhan. Bukan tiba-tiba kita, oh aku takdirku begini. Oh enggak begitu saudara. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Kita diletakkan Tuhan, bahkan ada di kota ini, melayani Tuhan di tempat ini, bekerja di tempat ini, berusaha di tempat ini, ada di dalam keluargamu. Saudara, itu adalah Tuhan yang meletakkan. Seperti apa? Dikatakan seperti pohon aras saudara ya. Di Alkitab ada kurang lebih 38 kali Tuhan sebut pohon aras saudara. Ini pohon yang luar biasa. Ini gambarnya seperti ini saudara, bisa ditampilkan ya. Nah ini saudara, pohon aras ini punya kelebihan. Kelebihan yang pertama, dia bisa tumbuh tinggi bahkan sampai 60 meter saudara, tinggi ya. Lalu kemudian diameternya bisa sampai 5 meter saudara. Itu diameter daripada pohon aras. Mungkin berapa orang, yaitu 10 orang ya. Untuk bisa peluk satu pohon itu saudara. Dan kelebihan yang lain saudara, dia bisa hidup di cuaca yang ekstrim ya. Minus 25 derajat saudara. 0 derajat aja sudah beku saudara.
ini minus 25 derajat. Ya. Itu keadaan-keadaan yang sulit. Ya. Bagi manusia sangat sulit kalau minus 25 derajat. Saudara, tadi malam saya tidur di kamar yang bagus sekali. AC-nya pertama masih panas. Saudara, tengah malam sudah kedinginan, saudara. Ya. Ini minus. Lebih dingin lagi, ya, beku, saudara. Ya. Tetapi pohon aras tetap tumbuh sekalipun di cuaca yang ekstrim, saudara. Cuaca yang sulit, saudara. Yang lain, kelebihan daripada pohon aras. Pohon aras ini menghasilkan sebuah enzim. Dan dengan enzim ini, rayap itu tidak suka, saudara. Tidak bisa dimakan rayap pohon ini. Semakin tua, semakin keras pohon ini. Itu kelebihan daripada pohon aras. Makanya Raja Salomo saat membangun bait suci, bait Allah, pakainya pohon aras, saudara. Itu pohon yang keras, semakin lama semakin kuat, semakin kokoh, semakin keras, saudara. Nah, hidup kita di dalam dunia ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu sebenarnya tetapkan kita jadi pohon-pohon arasnya Tuhan, saudara. Oleh karena itu jangan pernah kehilangan pengharapanmu, saudara. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Tumbuh terus, kuat, kokoh, terus bertumbuh, saudara. Itu bagian daripada kita, saya dan saudara. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang raja, Raja Daud. 1 Samuel 30, bisa ditampilkan. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ya, ini satu kisah ya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan dan mereka dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Saudara, perhatikan yang saya warna merah. Itu keadaan-keadaan yang ekstrim, seperti yang dialami pohon aras. Ya, ada cuaca yang sangat dingin, rayap, saudara. Tetapi tetap kuat pohon aras. Demikian juga kita lihat, kita baca Daud. Ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Next. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan mereka dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar ya. Next, kita mau belajar dari Daud, saudara. Berkaca dari Daud. Apa yang harus dilakukan saat hadapi masa-masa yang sulit, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi keadaan-keadaan yang berat, saudara. Daud alami loh, saudara. Daud itu diurapi jadi raja, tapi tidak langsung jadi raja. Alami masa-masa yang sulit. Bahkan istrinya, anak-anaknya ditawan, saudara. Ya. Yang pertama, ya, apa yang harus dilakukan? Kuatkan hati. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama yang dikerjakan Daud, dia kuatkan iman, saudara. Ya. Apa sih iman itu, saudara? Ya.
Apa iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang engkau harapkan hari ini? Engkau ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, itu harapan. Dasarnya apa, saudara? Engkau untuk memperoleh semua itu iman, saudara. Dasarnya cuma iman. Ya, bukti dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau seringkali manusia itu minta bukti yang kita lihat. Ya, seperti Thomas, buktikan engkau hidup. Ya, kepada Yesus dia berkata, Tuhan Yesus, saudara. Seringkali kita jadi seperti itu, tapi iman tidak melihat apa yang kita harapkan, tidak mendapatkan, belum mendapatkan dari apa yang kita harapkan, ya, belum melihat dari apa yang kita minta, saudara. Tapi kita mau percaya, ya, itulah iman, saudara. Lalu teknisnya bagaimana menguatkan iman? Caranya bagaimana menguatkan iman, saudara? Ya. Yang pertama, tidak ada lain, doa. Saat kau dalam pergumulan, datang sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Jangan datang kepada manusia, saudara, mengecewakan. Ya, saya mengalami di dalam kehidupan. Ya, cuman hanya kepada Tuhan. Kita datang, curhatnya jangan kepada manusia. Curhatlah kepada Tuhan, saudara. Telinganya tidak kurang tajam mendengar suaramu. Saat engkau teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku, tolong aku. Teriak doa kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, baca kebenaran firman. Firman Tuhan itu hidup, saudara. Beda Alkitab kita dengan kitab-kitab yang lain. Hari ini engkau baca ayat, besok engkau baca ayat yang sama. Suaranya bisa beda, saudara. Rema yang kita dapat bisa beda, saudara. Karena apa? Ayat firman Tuhan itu hidup, punya kuasa. Karena itu kita baca, saudara. Baca, jangan cuma umi-umi kalau baca. Tahu ya umi-umi, saudara. Baca dalam hati, baca bersuara, saudara. Mami saya usia tahun ini 81. Ya, saya ngomong sama mami, dia ada tinggal di Kudus sama-sama kami, tapi beda rumah, saudara. Saya ngomong sama mami, kalau saya kunjungi gitu ya, Mi, baca firman bersuara. Karena apa? Itu masuk ke pendengaran, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah, saudara. Baca firman bersuara. Sampai engkau sendiri mendengar perkataanmu, perkataan firman itu. Kalau perkataan kita, perkataan saya, perkataan saudara tidak ada kuasa. Tetapi perkataan firman itu kuasa, powerful, saudara. Diucapkan, diperkatakan, saudara. Ya. Yang ketiga, jangan berhenti memperkatakan firman. Setelah engkau baca, ingat baik-baik engkau dapat sebuah rema. Ya, mungkin kita baca 1 pasal, 2 pasal. Saudara dapat 1 ayat itu yang hidup rasanya, menggerakkan hatimu. Ya, perkatakan, ya, berulang kali perkatakan, saudara. Dan saya percaya itu yang jadi dalam kehidupan kita. Ya. 24 Maret saya waktu itu sedang lapor SPT, saudara, pajak. Kemudian saat di kantor pajak, saya dengan istri saya tiba-tiba ditelepon oleh orang tua saya, mami saya. Saya angkat telepon, mami saya ngomong, aduh, punggungku sakit sekali, nyeri. Ya. Lalu saya ngomong sama istri saya, wes kamu sing laporan SPT, saya tak ngomong dulu sama mami.
Saya ngobrol sebentar, saya ngomong sebentar. Mami saya ngomong, aku kesakitan sekali. Nyeri di punggung. Bangun dari tidur nyeri. Miring sedikit nyeri. Ya. Jalan bisa tapi sakit sekali. Ya. Saya tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Ya. Saya duduk, saya doa, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Saat saya doa, Tuhan ingatkan ada satu dokter, itu tahun sebelumnya, tahun lalu saya sudah dengar dokter ini, bahkan saya sempat datang ke dokter ini untuk tanya-tanya lah saudara. Dia dokter tulang punggung saudara, khusus di tulang punggung, waktu itu di Jakarta. Singkat cerita, saya ngomong kepada Mami, siap-siap ya. Saya pulang dari SPT, saya selesai, tak jemput kita langsung berangkat ke Jakarta. Saya katakan demikian. Ya. Saudara, singkat cerita kami berangkat ke Jakarta. Saya dapat tiket murah pada waktu itu Senin sore, jam 5 sore kami terbang saudara. Sampai di Jakarta, Selasanya kita ke dokter. Nah, dokter periksa ada yang karena kropos, ada tulang punggungnya ada satu ruas yang retak saudara. Retak ini. Nah itu yang menyebabkan rasa nyeri. Enggak jatuh loh saudara, enggak jatuh, enggak ngapa-ngapain. Dia tiba-tiba muncul ya karena kropos itu tadi saudara. Ya, nah itu seringkali dialami oleh wanita biasanya karena menopause, itu ada pengeroposan tulang saudara. Nah kemudian dokter ngomong ya sudah nanti ini kalau mau ada tindakan ya, bukan operasi namanya kipoplasti ya. Kipoplasti saudara, di semen di tulang yang retak itu. Nah di saat yang bersamaan itu ada dua orang. Satu orang tua dari mertua dari sepupu saya saudara di Surabaya. Dan satu lagi ada seorang ibu ya. Saya tahu di Jakarta juga ngalami yang sama saudara ya. Karena usia kropos dan retak itu kesakitan itu ada di rumah sakit. Saat di rumah sakit Mami saya ngomong sama saya, aku udah kuat sakitnya, nyeri sekali. Waktu itu saya dampingi, saya di kamar bersama mami saya yang jaga saya waktu itu. Waktu mau kencing, bangun itu saya bantu berdiri saudara. Dia ngomong sakit sekali. Lebih baik pulang ke rumah Bapak daripada kesakitan seperti ini. Pada waktu dengar perkataan itu saya katakan sama mami, nih mulai perkatakan firman, kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu yang menyembuhkan aku. Aku sehat, tulang-tulangku kuat kembali. Saya katakan seperti itu. Iya tapi sakit, jangan ngeluh. Ya. Sama-sama keluar dari mulut saudara, sama-sama memperkatakan sesuatu daripada omelan, persungutan, keluhan. Lebih baik perkatakan iman, perkatakan firman. Engkau dapat firman apa? Kuasa kesembuhan, kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu menyembuhkan aku. Allah yang mencukupi aku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan ya. Saya ajar mami, ayo perkatakan mi ya. Saya angkat, bawa ke toilet ya. Saudara, singkat cerita tindakan dokter ya. Di saat yang sama dua orang sama saudara, alami kipoplasti itu namanya ya. Setelah tindakan pagi, tindakan hari Kamis, saudara masuk ke kamar, saya tanya mami, Mi gimana kondisimu? Hilang rasa sakitnya. Singkat cerita saya juga tanya, dua orang yang sama, alami yang sama. Saya tanya sama anak-anaknya karena saya kenal saudara, sepupu saya dan satu orang lagi yang di Jakarta. Saya tanya gimana, sama-sama sudah alami kipoplasti saudara. Mereka saat saya tanya jawabannya masih ada rasa nyerinya, masih ada rasa sakit. Saya tanya mami gimana rasa sakitmu? Sudah tidak ada, sudah baik. Bapak Ibu terkasih, dokter medis itu menolong, tapi
mujizat, kesembuhan Tuhan, saudara. Dan itu terjadi kalau engkau menguatkan iman, percaya. Kalau belum waktunya meninggal, tidak akan mati, saudara. Ya, tapi kalau sudah waktunya, ya sudah, saudara, pulang. Ya, tapi kalau belum, ya, kuatkan imanmu. Pergumulan apapun, usaha hari-hari ini tidak mudah. Ya, buka toko pun tidak mudah. Tapi perkatakan, usahaku diberkati Tuhan. Mulai buka toko, buka usaha, tumpang tangan di tokomu. Tuhan memberkati tokoku, Tuhan memberkati pekerjaanku ini Tuhan. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan, Tuhan berkati. Perkatakan perkataan-perkataan yang iman, firman, saudara. Dan kau akan lihat seperti Daud, ada kemenangan. Next, yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah menyerah. 1 Samuel 30 ayat 9 dan 10. Lalu pergilah Daud serta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Daud kejar dengan 600 orang. Tapi 200 orang kecapean, saudara, tidak kuat. Daud beserta dengan 400 orang. Mereka terus kejar, saudara. Ya, Daud tidak menyerah, saudara. Ngadepi tantangan, jangan mudah menyerah, saudara. Ada satu ayat next. Ya, Yakobus 1. Ya, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu ya, mendatangkan ketekunan. Ada ujian loh, saudara. Saat engkau beriman pun mungkin Tuhan tidak langsung berikan apa yang menjadi imanmu, kepercayaanmu. Tuhan mungkin tidak langsung berikan. Supaya apa? Tuhan mau lihat karakter kita. Saat kita ada ujian, ya ujian terhadap iman, itu menghasilkan ketekunan. Kau jadi tekun, saudara. Cari Tuhan itu tekun, saudara. Kejar Tuhan itu tekun. Hari ini belum dapat apa yang kita minta. Hari ini belum kita terima apa yang kita percaya dan imani. Tekun, saudara. Tetap tekun sama Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi sempurna. Dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Tidak kekurangan loh, saudara. Karena apa? Dasarnya tekun. Engkau tekun cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Kerja tekun, saudara. Hadapi tantangan tetap maju, saudara. Daud bersama 400 orang capek, saudara. Ini enggak naik mobil, naik pesawat gitu, saudara. Enggak. Jalan kaki, ya. Kejar musuh di depan, bawa anak-anak mereka, saudara. Tekun, saudara. Satu kali ada seorang yang bernama Florence Chadwick. Ya, bisa ditampilkan. Nah ini, saudara. Florence Chadwick ini adalah seorang pelari. Perenang, bukan pelari, saudara, perenang ya. Satu kali dia, ini perenang yang handal ini, saudara. Dia ingin menyeberangi Selat Catalina ini, saudara, ya. Kurang lebih 30 km ya. Dia ingin menyeberangi selat itu, memecahkan rekor, saudara. Bisa berenang 30 km, saudara. Nah, lalu di cuaca yang berkabut dan dingin, ya, dia memutuskan untuk mulai berenang. Ya. Itu butuh waktu sekian belas jam untuk berenang, untuk menyeberangi selat yang sejauh 32 km. Nah, dia didampingi oleh sebuah kapal kecil yang ada di samping atau di belakangnya, saudara. Dan kapal ini berisi dengan tim
supaya nanti kalau terjadi sesuatu tim ini bisa segera tolong daripada Florence. Nah, Florence ini berenang di cuaca yang dingin dan berkabut, saudara. Kabutnya tebal pada waktu itu. Saat dia berenang 1 jam pertama lolos, 2 jam lolos, 5 jam lolos, saudara. Terus berenang, 10 jam dia lewati, saudara. Tapi saat sampai 16 jam, dia mulai kecapean, saudara. Dia tidak bisa lihat depan karena kabut yang tebal, saudara. Dia capek, dia merasa tidak kuat. Dan dia mengangkat tangannya minta pertolongan. Rekan-rekannya segera ambil, segera bawa naik ke kapal, saudara. Kapal kecil. Dan setelah naik ke kapal dia ditolong, teman-temannya ngomong, kenapa kamu ini kok kok kesusu ya naik. Kamu sudah berenang 16 jam loh ya. Kenapa kamu kok menyerah ya. Florence berkata, aku udah ngelihat depan, aku udah tahu sampai berapa lama lagi ya. Teman-temannya berkata, kamu tahu enggak di depan itu tinggal 2 kilo ya. Tinggal 1 jam lagi kamu berenang. Tinggal sedikit lagi kamu akan sampai ke daratan. Ya, Florence menyesal, ya Tuhan, kurang sedikit ternyata. Ya, kurang mungkin 2 kilometer saja. Ya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian dia coba lagi di dalam kondisi yang sama, saudara, berkabut dingin, saudara. Tapi di kesempatan yang kedua, dia tetap berenang, saudara. 1 jam, 5 jam, 10 jam, 16 jam, 18 jam dia capai selat akhir ujung daratan, saudara. Di seberangi Selat Catalina, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Ya, hidup itu pergumulan. Pendeta pun pergumulan juga, saudara, punya. Kami hamba-hamba Tuhan, kami mengalami pergumulan demi pergumulan. Kami tidak bisa cerita kadang ke jemaat. Kami cuma curhatnya sama Tuhan, saudara. Tapi kami tidak mau menyerah. Betul ya Pak ya, Pak Gem? Kami belajar untuk terus, ayo. Bapak Ibu pun sama, ayo. Hari ini mungkin pernikahan yang kau jalani bukan pernikahan yang mudah. Engkau punya 100 alasan berpisah. Engkau mungkin punya cuma 1 alasan bertahan. Tetaplah bertahan. Ya. Engkau mungkin merasa hari ini pekerjaan sulit, usaha sangat sulit. Tapi jangan menyerah, saudara. Tekun saja, kuatkan iman, jangan menyerah, saudara. Satu saat pasti engkau lihat pertolongan. Satu saat pasti ada mujizat, saudara. Yang ketiga, next. Yang dilakukan Daud, ya, bercermin dari Daud, saudara. Dia tolong orang yang alami kesusahan. 1 Samuel 30 ayat 11-12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka beri dia roti, makanlah ia, mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Saat dia kejar, Daud ini kejar saudara bersama pasukannya. Tiba-tiba ada orang yang sedang terkapar di situ, saudara. Seharusnya Daud bisa tinggalkan orang ini. Dia tidak kenal, saudara. Dia tidak kenal siapa orang ini. Ya. Tapi yang dilakukan Daud, dia berhenti. Ya. Sekalipun, ya, saudara bisa membayangkan ya, lagi gupuh. Apa ya gupuh itu ya? Gupuh itu apa ya levelnya? Gupuh itu panik, saudara. Lagi panik. Istri diculik, anak diculik, saudara. Yang ikut dia pun sama.
Mereka mungkin bisa berkata, tinggal aja, ngapain? Ini orang enggak kita kenal kok. Ini orang terkapar di sini, enggak kita kenal. Biarkan aja. Tapi yang dilakukan Daud, dia berhenti saudara. Dia tolong orang ini terlebih dahulu. Dia kasih kue ara. Ya. Ini ransumnya saudara. Ya. Ini bawaan mereka makan untuk dalam perjalanan saudara. Kasih dulu. Dikasih satu. Masih belum kuat saudara. Kasih 2 lagi roti kismis. Ngentek-ngenteki saudara. Ngabis-ngabisin perbekalan ini. Ya. Kasih air. Air itu susah saudara. Di padang gurun. Mereka ini ada hidup di padang gurun. Bukan seperti kita. Ada Indomaret, Alfamart gitu saudara ya. Bisa berhenti cari minum, cari air. Mereka enggak. Mereka ada di padang gurun. Air itu mahal saudara. Sulit dapatnya. Kasih minum saudara. Dia tolong terlebih dahulu. Bapak Ibu. Bahkan setelah tahu ya ternyata ini budak daripada orang-orang Amalek yang menculik, yang menyerbu, menyerang, membakar perkampungan daripada Daud dan tentaranya. Orang yang mungkin ikut mengambil harta Daud. Orang yang mungkin ikut nyulik istrinya Daud. Tapi yang dilakukan Daud bukan tebas, enggak. Tolong dia, kasih dia makan, kasih dia minum, saudara. Daud berbelas kasihan, dia tolong terlebih dahulu. Hari ini mungkin kita susah ngalami pergumulan, belajar dari Daud saudara. Bagikan terlebih dahulu kebaikan, berikan dulu kebaikan saudara. Saya ada satu video klip saudara. Mumpung LED-nya kan baru ya, nonton sebentar ya. Silakan bisa diputar video klipnya.แม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา Tapi syukur ada seorang bapak yang membayar, menebus obat itu dan memberikan sup.จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรDia harus jual rumahnya untuk membiayai ayahnya.
beberapa waktu yang lalu saya di Kudus layat, ya ada seseorang, saya lupa siapa waktu itu, di rumah duka di Kudus, ya di rumah duka Dharma, namanya Dharma rumah dukanya. Saya duduk sendiri, kursinya seperti ini saudara, di depan saya duduk, sebelah saya kosong saudara, saya waktu itu sendiri. Sebelah ada seorang bapak, seorang engkoh-engkoh gitu saudara. Acara belum mulai, tutup peti, upacara belum mulai. Dan engkoh di sebelah saya ini tiba-tiba njawil saya saudara. Dia panggil saya, kok. Oh iya kok. Singkat cerita kami kenalan, ngobrol-ngobrol. Bapak ini, engkoh-engkoh ini tinggal di Pecangaan saudara. Dari Kudus kira-kira ya setengah jam lah. Lalu singkat cerita dia ngomong sama saya, kamu ini cucunya Om Sunwat ya. Itu engkong saya saudara. Engkong saya, Kong Sunwat ya. Engkongmu dari Jepara toh? Iya, ya. Kamu anak siapa? Saya anak Kian Sui. Papi saya namanya Giam Kian Sui. Ya. Saya anaknya, oh iya. Lalu dia ngomong gini saudara. Engkongmu itu orang baik. Ya. Engkongmu itu orang baik. Oh iya, saya ngomong itu. Karena saya ingat saya yang baik itu mak saya saudara. Saya kalau ke Jepara, saya ingat dulu itu kalau kecil ke Jepara, yang ngasih uang, yang ngasih angpau itu mak saya. Engkau enggak pernah ngasih angpau saudara, yang ngasih emak saya. Ya. Tapi engkau sebelah saya ini ngomong, engkaumu itu orang baik. Ya. Dulu papaku pernah bangkrut. Datang ke engkaumu, ditolong sama engkaumu. Sehingga papaku itu bisa kerja lagi, bisa usaha lagi. Bisa hidup lagi. Engkaumu baik banget. Ya. Oh iya, saya ngomong itu. Nah, papaku sekarang sudah tidak ada. Ya, dia cerita, papaku sudah tidak ada. Tapi puji Tuhan aku ketemu kamu. Turunannya Kong Sunwat. Dia ngomong. Papaku pesan sama aku. Ya. Besok ya. Kalau kamu ketemu anak atau cucu keturunannya Kong Sunwat. Kalau mereka ada kesulitan, kamu harus tolong. Kamu harus bantu. Bapak itu cerita sama saya. Ya. Papanya kasih mandat. Besok kalau anak atau cucunya Kong Sunwat ngalami kesulitan, kamu harus bantu semampumu, kamu harus bantu. Ya. Dia cerita sama saya demikian. Singkat cerita setelah selesai upacara di Dharma, dia kasih saya satu kartu nama. Dia ngomong sama saya, Pak, aku bukan orang kaya. Tapi kalau engkau ada masalah, ada kebutuhan, cari aku ya. Saya akan berusaha tolong kamu. Ya. Tapi sayangnya kartu namanya ketelesut sekarang saudara. Hilang. Berarti harus ngandalin Tuhan, saudara. Ya, tapi dari cerita ini, dari film yang kita lihat, saudara, ada pelajaran menarik. Ada pelajaran menarik. Perbuatan baikmu, kebaikan-kebaikan yang kau kerjakan, pelayanan-pelayanan yang kau kerjakan bahkan di rumah Tuhan, semua kebaikan yang pernah engkau tabur, tidak akan pernah sia-sia saudara. Tidak akan pernah hilang itu. Pasti kembali saudara. Dan hari ini kalau sudah engkau tabur banyak hal, sudah engkau kerjakan banyak kebaikan, sudah engkau lakukan banyak pelayanan,
dan kau melihat tidak terjadi apa-apa, hal yang kedua, itu sedang kau tabung. Dan satu kali kelak tabunganmu itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Bukan hanya kepadamu, tapi kepada anak cucumu, saudara. Ya, pada anak cucumu. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berbuat baik. Jadi pribadi-pribadi murah hati. Ya, murah hati. Lihat sesuatu, enggak usah hitung-hitungan. Ya, enggak usahlah hitung-hitungan. Engkau bisa bantu. Engkau bisa kerjakan. Engkau tidak melakukan itu untuk dirimu saja. Tapi engkau melakukan itu untuk anak cucumu. Engkau mengerjakan itu untuk keturunanmu, saudara. Dan tidak pernah sia-sia kebaikan, pertolongan, pelayanan yang kau kerjakan di hadapan Tuhan, saudara. Ayat terakhir, slide terakhir. Amsal 12 ayat 14, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Masing-masing diberi upah yang setimpal. Nah, tapi dalam terjemahan Amplified ini lebih menarik, saudara. Ya. Seseorang ya, akan dipuaskan dari buah perkataan kita. Ya. Tadi saya ajar saudara memperkatakan firman. Jangan memperkatakan keluhan, persungutan, saudara. Engkau akan dipuaskan dengan perkataanmu. Kalau engkau mengeluh, ya engkau puasnya dengan keluhan, saudara. Engkau mau mujizat, engkau mau pertolongan, engkau mau berkat. Perkatakan berkat, firman, iman, saudara. Itu yang harus kita perkatakan. Dan hasil pekerjaan tangan, ya, apa yang kau kerjakan, ya, akan kembali, ya, kembali kepadamu sebagai suatu tuaian panenan, saudara. Di dalam kerajaan surga, engkau bagi satu, engkau tidak dapat satu lagi, tapi engkau dapat 10. Engkau tabur 100, engkau kembalinya kepadamu bukan 100. Itu akan berlipat-lipat kali ganda. Asal engkau punya kemurnian hati. Saat engkau membagikan sesuatu kebaikan demi kebaikan. Engkau tolong pekerjaan Tuhan. Itu engkau sedang menabung di bank yang tidak akan pernah dihack, saudara. Hari ini kita tabung di bank sesuatu, itu fiat orang ngomong sekarang. Ya, uang itu fiat. Ya. Satu kali digoncang, saudara, habis. Nanti ini akan keluar digital currency, uang digital itu loh, saudara ya. Itu dikontrol semua, saudara. Satu saat kita diambil, hilang, saudara. Uangnya bukan bentuk cash money, semua di handphone, bukan seperti yang sekarang OVO itu, bukan. Ya, beda lagi yang mengeluarkan nanti dari BI, saudara. Bentuknya beda. Itu bisa lenyap semuanya, harta di dunia ini bisa lenyap, saudara. Tapi saat kita tabung kebaikan, pertolongan, pelayanan, ya, itu akan kembali. Perhitungannya itu akan tepat, saudara. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekalipun kadang hati itu kesel, capek, ya, tetaplah berbuat baik ya. Tabur yang baik. Saya undang para pelayan altar bisa naik. Hamba berdoa, Tuhan, firman yang sudah dibagikan, Roh Kudus meteraikan di dalam hati kami. Roh Kudus yang berbicara lebih lanjut atas kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami.